membaca kitab Nashihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi Bir Umar yang berasal dari Banten, Jawa Barat. Dan sekarang kita sudah memasuki bab yang keempat. Kita sampai kepada maqalah yang kedua. Wal maqalatu as-saniyatu, maqalah yang kedua, an ba'dil hukama'i, dari sebagian ahli hikmah. Ahli hikmah itu orang yang di dalam hatinya mempunyai ilmu yang bermanfaat dan orang yang hatinya bersih, mudah untuk diterima kata-katanya. Apa kata ahli hikmah? Arba'atun hasanatun walakin arba'atun minha ahsan. Ada 4 hal yang baik, tapi ada 4 hal lain yang lebih baik. Ada 4 hal itu baik, tapi ada yang lebih baik dari 4 hal itu. Ada 4 arba'atun, 4 hasanatun ialah baik. Apa itu baik? Kadang kita mungkin sering menyebut ini baik, ini tidak baik. Sebenarnya apa definisi baik itu? Di sini disebutkan ma yata'allaqu bihil madhu fil ajili wasawabi fil ajili. Baik itu adalah ketika kita melakukan di dunia itu dipuji, dan ketika nanti di akhirat kita mendapatkan pahala. Artinya orang itu otomatis oh ini baik, hanya dipuji sama orang. Nanti ketika di akhirat kita mendapatkan pahala. Itu namanya baik. Kadang-kadang soalnya orang itu versi baik itu berbeda-beda. Kadang menurut sesuai adat masing-masing. Oh ini baik, oh itu tidak baik. Oh menurut saya baik, ternyata menurut dia tidak baik. Ya kita kembalikan kepada Islam. Apakah itu berpahala atau tidak? Kalau berpahala berarti memang benar-benar baik. Kalau tidak berpahala ya berarti tidak baik. Baik menurut dia saja. Baik menurut kacamatanya dia. Baik menurut pemahaman dia, tapi sebenarnya itu tidak baik menurut Allah. Ada 4 hal di mana itu baik, tapi ada 4 hal yang lain yang jauh lebih baik. Apa yang pertama? Al-haya'u minar rijali hasanun walakinnahu minal mar'ati ahsan. Sifat malu dari seorang laki-laki itu baik, tapi dari perempuan jauh lebih baik. Malu laki-laki baik, tapi kalau perempuan lebih bagus lagi kalau punya malu. Kenapa? Karena kalau sudah perempuan ini tidak punya rasa malu, ya dia melakukan apa saja yang dilarang oleh agama. Satu contoh misalkan menjual diri, itu kan karena dia tidak punya malu. Atau misalkan memakai pakaian-pakaian yang tidak menutup aurat, terlalu terbuka. Ini juga kalau dia masih punya malu, pastinya dia tidak melakukan itu. Karena dalam sebuah hadis disebutkan idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika engkau tidak malu ya terserah kamu. Kata Rasulullah. Kata Allah melalui lisan Rasulullah. Jika kamu tidak malu, terserah kamu. Kapan hari saya itu lagi ngopi di tempat ngopi gitu. Terus ada seorang perempuan yang kalau di Besuki jarang memang, di Besuki jarang. Ada seorang perempuan pakai celana pendek segini. Terus pakai kaos ketat segini, kaos pendek ketat segini, ada 2 gitu. Keluar dari Indomaret. Pas ada perempuan di sebelah saya pakai jilbab, nah, ngomong pelan-pelan, itu kayaknya orang tidak punya pakaian. Nah, seperti itu sebenarnya bagus juga ngomongnya, tapi hanya timbul kepada ghibah. Karena memang ada orangnya di situ dan yang dituju ya itu. Dan saya paham kalau yang dituju adalah itu. Ya mestinya gimana caranya agar dia bisa berubah. Bukan dengan cara seperti itu ya, atau mungkin dengan didoakan ketika sudah di rumah, atau dengan diingatkan, Mbak mestinya pakaian itu bukan seperti itu. Atau bisa jadi dia bukan orang Islam, karena memang dari face wajahnya itu sepertinya orang Cina.
Bisa jadi kan agamanya tidak Islam, tidak sama dengan kita. Nah, malu itu dari seorang laki-laki baik, tapi dari seorang perempuan jauh lebih baik. Nah, malu ini kadang-kadang orang juga tidak paham. Malu itu ada yang terpuji, malu itu ada yang tercela. Apa itu malu yang terpuji? Malu yang terpuji itu adalah khuluqun yab'asu ala tarkil qabih wa fi'lil malih. Satu sifat, satu budi pekerti yang mendorong orang untuk meninggalkan yang buruk dan melakukan yang baik. Meninggalkan yang buruk dan melakukan yang baik, itu namanya malu yang terpuji. Jadi lagi-lagi saya katakan, misalnya ada contoh begini. Misalnya saya tanya yang biasanya hadir di sini, ayo hadir. Kadang-kadang bilangnya seperti ini, saya malu Ustadz, soalnya sudah lama tidak hadir. Ini namanya bukan malu yang terpuji. Kenapa? Karena mendorong dia untuk meninggalkan yang baik dan justru melakukan hal yang bisa jadi tidak baik karena dia meninggalkan yang baik itu. Jadi kalaupun malu seperti itu adalah malu yang tidak baik, makanya harus dilawan. Saya sudah bilang ke anggota-anggota itu, walaupun kalian datang setahun sekali silahkan, walaupun 2 tahun sekali silahkan, walaupun seumur hidup sekali silahkan. Soalnya kemarin ada yang japri ke saya, masih boleh saya datang Ustaz? Ya kenapa tidak boleh? Kapanpun tetap boleh, walaupun jarang hadir ya silahkan. Walaupun seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, walaupun seumur hidup sekali silahkan. Karena tidak ada kata malu dalam hal kebaikan. Beda lagi kalau misalnya contohnya malam minggu diajak apel, diajak malam mingguan keluar, kemudian dia bilang saya malu. Ini malu yang baik apa yang tidak baik? Malu yang baik, karena mendorong dia untuk meninggalkan yang buruk dan melakukan yang baik karena dia berada di rumah. Jadi harus dipilah dan dipilih mana itu malu yang baik, mana itu malu yang tidak baik. Karenanya di dalam sebuah hadis disebutkan, inna dinana lahadza la yasluhu limustahi. Sesungguhnya agamaku ini, kata Rasulullah, tidak pantas bagi orang yang malu. Maksudnya malu di sini malu yang tercela. Kalau kita tidak tahu seputar hukum misalnya, kita harus tanya. Oh saya malu mau tanya ke Ustadz, nanti kita orang bodoh. Ini malu yang tidak baik, malu yang tercela. Karenanya tadi hadisnya itu menyebutkan tidak pantas agamaku itu bagi orang-orang yang punya malu. Malu di sini maksudnya malu yang tercela, karena ada malu yang terpuji. Ada juga kalau malu yang terpuji itu satu hadis yang lain disebutkan al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak datang kecuali dengan kebaikan. Al-haya'u khairun kulluh. Malu itu semuanya adalah baik. Artinya malu yang mendorong orang untuk berubah menjadi baik. Dan bahkan disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas bahwasanya beliau berkata, al-haya'u wal imanu fi qaran. Malu dan iman itu satu paket. Faida nuzi al-haya'u tabi'aul akhar. Jika sifat malu itu sudah lepas dari dalam dirinya, maka iman juga itu akan lepas. Karenanya orang yang tidak punya malu itu imannya sangat perlu untuk dipertanyakan. Memang dia beriman kepada Allah, dia yakin bahwa Allah adalah Tuhannya, tapi bisa jadi imannya sangat tipis sekali, sehingga ketika dia membiasakan untuk merasa tidak malu dengan hal-hal yang tercela, bisa jadi imannya copot pada saat dia sudah meninggal dunia. Naudzubillahi min dzalik. Karenanya malu ini sangat penting sekali. Satu contoh malu yang terpuji, malu yang tidak malu yang perlu untuk kita tiru. Satu ketika ada seorang perempuan yang bernama Ummu Sulaim, disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ummu Sulaim ini suatu ketika datang kepada Rasulullah, kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah jika ada seorang perempuan
mimpi basah, apakah dia wajib mandi? Ini pertanyaan-pertanyaan yang agak bersifat pribadi. Tapi beliau Ummu Sulaim ini tidak malu. Kenapa? Karena dalam hal urusan yang baik. Justru malu yang tidak baik. Ummu Sulaim tidak malu. Kemudian Rasulullah menjawab, "Na'am, iya. Idza ra'at alma, jika dia memang benar-benar melihat air." Artinya melihat sperma, melihat mani yang ada di dalam yang nempel di pakaiannya atau di tubuhnya, sehingga dia wajib untuk mandi. Sehingga Sayyidah Aisyah pernah berkata, "Ni'man nisa'u nisa'ul ansor." Sebaik-baik perempuan itu adalah perempuan Ansor. Lam yamna'hunnal haya'u an amri dinihinna. Sifat malu itu tidak mencegah dia untuk memperhatikan urusan agamanya. Jadi kalau dia itu memang penting, pengen tanya seputar agama, ya dia tanya dan tanya. Sehingga memang malu itu tidak bisa mencegah dia untuk memperoleh ilmu agama. Saya ulang kembali bahwasanya malu dari seorang laki-laki itu baik, tapi malu dari seorang perempuan jauh lebih baik. Karenanya di dalam satu hadis yang lain disebutkan ada 4 termasuk sunnahnya para rasul terdahulu. Arba'un min sunanil mursalin. Yang pertama at-ta'atturu, memakai wangi-wangian. Yang kedua wan nikahu, dan menikah. Yang tiga wasiwaku, dan memakai siwak. Wal haya'u, dan sifat malu. Paham? Ini yang pertama. Yang kedua, wal adlu min kulli ahadin hasanun walakinnahu minal umara'i ahsanu. Sifat adil, apa itu adil? Tidak berpihak kepada sebelah, pilih kasih, tidak pilih kasih, itu namanya adil. Adil itu tidak harus sama. Adil itu yang penting bisa memenuhi hak-haknya. Misalnya kalau dalam istilah Islam, misalnya kalau laki-laki dapat 2, kalau perempuan dapat 1, oh berarti tidak adil. Bukan. Yang penting sesuai dengan aturannya. Dia bagiannya jatahnya segitu, dia jatahnya segitu, ya sama. Maka adil itu ya dia tidak pilih kasih. Adil bagi setiap orang itu bagus, tapi bagi pemimpin jauh lebih bagus. Kenapa alasannya? Alasannya kenapa? Karena pemimpin itu punya rakyat, sehingga keadilan bagi seorang pemimpin akan bisa mensejahterakan kepada rakyat. Kalau keadilan kita tidak punya anak buah, tidak punya ini, ya sama bagus, tapi jauh lebih bagus ketika keadilan itu dimiliki oleh seorang pemimpin. Pemimpin itu ya macam-macam, bisa dari yang paling tinggi itu presiden, gubernur, apalagi bupati, wali kota, pak camat, kepala desa, kepala dusun, kepala RT, kepala RW, kepala rumah tangga. Dan juga termasuk diri kita itu adalah juga pemimpin untuk diri kita sendiri. Siapa rakyatnya? Tubuh kita masing-masing. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dia pimpin. Ya, rakyat kita itu tangan, mata, hidung, telinga, mulut, kaki, perut, itu semuanya rakyat kita yang harus kita pimpin. Maka kita nanti juga akan dimintai pertanggungjawaban, minimal kita sebagai pemimpin untuk tubuh kita sendiri. Kalau kepala rumah tangga ya berarti dia ada tanggung jawab yang lain untuk dimintai pertanggungjawaban dari keluarga yang dia pimpin. Itu yang kedua. Adil bagi setiap orang itu bagus, tapi bagi pemimpin jauh lebih bagus. Yang ketiga, Wat-taubatu minasyaihi hasanatun walakinnaha minasyabi ahsanu. Taubat dari orang yang sudah tua
itu bagus, tapi bagi anak yang masih muda jauh lebih bagus. Kenapa kok lebih bagus daripada yang sudah tua, anak muda? Karena kalau orang yang sudah tua itu tanpa ada Ustaz mau mati. Kalau orang masih muda Iya, karena kalau ada orang yang sudah tua taubat tuh ya wajar, karena memang waktunya sudah tidak lama. Kan ya, waktunya sudah tidak lama. Jadi ya wajar ketika dia itu tiba-tiba pengen bertaubat. Dalam sebuah keterangan disebutkan bahwasanya Imam Haddad itu berkata di dalam kitabnya, kalau orang sudah mencapai umur 40 tapi yang dipikirkan dunia, dunia dan dunia terus, maka setan akan datang kepadanya sambil berkata, hadza wajhun la yuflih. Ini adalah wajah yang tidak akan beruntung. Sudah umur 40 itu mestinya dia harus sadar, harus berubah. Kalau orang sudah umur 40 dan dia itu tetap dengan sifat yang sama, biasanya tetap terus sampai dia mati. Makanya rata-rata nabi dan rasul itu diangkat menjadi nabi dan rasul pada saat usia 40. Karena usia 40 itu usia keemasan, di mana orang itu kalau dia baik biasanya baik terus. Kalau sudah buruk, buruk terus biasanya. Kalau sudah usia 40 itu. Karenanya kata Imam Haddad itu, kalau ada orang sudah mencapai usia 40 yang dipikirkan dunia, dunia dan dunia terus, setan akan datang kepadanya kemudian berkata, hadza wajhun la yuflih. Ini adalah wajah yang tidak beruntung. Dalam satu riwayat yang lain disebutkan, falyatajahhaz ilan nar, siap-siaplah ke neraka. Kalau istilahnya orang sekarang kan umur 40 kan sudah bau tanah. Karenanya kita harus benar-benar sadar umur kita semakin hari semakin berkurang. Ya, kalau ulang tahun memang kita itu bertambah umurnya, tapi sebenarnya berkurang. Dan Allah sebegitu rahmatnya kepada hamba-hambanya, ketika kita melakukan kebaikan, maka nanti malaikat yang mencatat kebaikan akan langsung mencatat kebaikan itu. Tapi ketika kita melakukan keburukan, nanti malaikat yang mencatat kebaikan itu akan bertanya kepada malaikat yang mencatat keburukan, apakah kamu akan mencatat langsung keburukan itu? Dijawab oleh malaikat siapa? Atid apa Raqib? Atid. Malaikat Atid itu menjawab, aku tidak langsung mencatatnya. Kenapa kok tidak langsung dicatat? La'allahu yastaghfiru aw yatub. Barangkali dia nanti beristighfar atau dia bertaubat. Ketika sudah lewat 6 jam dan dia tidak bertaubat, baru dicatat oleh malaikat Atid. Sebegitu besar dan luasnya rahmat Allah. Kalau urusan yang baik-baik cepat-cepat ditulis sama malaikat, urusan yang tidak baik tunggu dulu. Barangkali dia nyesel, barangkali dia istighfar, barangkali dia bertaubat, sehingga tidak jadi ditulis oleh malaikat Atid. Dan taubatnya umat-umat terdahulu itu sangat sadis sekali, sangat luar biasa sekali taubatnya itu. Kalau taubatnya kita itu bisa di mana saja. Kalau taubatnya umat terdahulu ada yang harus dengan cara membunuh dirinya sendiri. Diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 54, fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Maka bertaubatlah kepada Tuhan kalian dengan cara bunuhlah diri kalian sendiri. Kalau kita bertaubatnya tidak harus bunuh diri, tapi bisa taubat di mana saja. Dan Bani Israel itu taubatnya juga tidak sama dengan taubatnya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Umat-umat terdahulu semisal umatnya Nabi Musa, itu ketika dia itu ingin bertaubat karena melakukan sebuah dosa, maka nanti biasanya dia itu di pintu rumahnya tertulis, ini fulan melakukan dosa ini dan ini, nanti penebusnya ini. Jadi semua orang itu akan tahu, tiba-tiba ada tulisannya itu di pintu rumahnya itu. Sedangkan kita, Masya Allah, saking kasih sayangnya Allah, kita masih ditutup-tutupi oleh Allah, sudah banyak dosanya itu. Dari dosa ini, dosa itu, semuanya itu hampir kita banyak yang melakukan,
masih ditutup-tutupi oleh Allah, itu sebenarnya tujuannya Allah itu ingin agar kita itu cepat-cepat bertaubat, cepat-cepat berubah, agar kita menjadi orang yang lebih baik. Karenanya di sini taubat dari orang yang sudah tua itu baik, tapi bagi orang yang masih muda jauh lebih baik. Nah, caranya bertaubat bagaimana? Ini kadang orang tidak tahu caranya bertaubat. Nah, taubat itu karena dia melakukan kesalahan atau dosa. Nah, dosa itu ada dua. Dosa yang berhubungan dengan Allah, ada dosa yang berhubungan dengan sesama manusia. Kalau dosa yang berhubungan dengan Allah itu sangat gampang sekali bertaubatnya, ketika memenuhi 4 syarat. Pertama, kita harus menyesal. Taubat itu harus menyesal. Jadi taubat itu jangan diartikan kita hanya mengucapkan astaghfirullahaladzim, itu bukan taubat namanya. Taubat syarat yang paling inti yang pertama menyesal, an-nadam. Yang kedua al-iqla. Iqla itu dosa yang dilakukan sudah berhenti dia, tidak diulang kembali. Yang ketiga al-azmu ala alla ya'uda ilaiha. Punya tekad dan niat yang sangat kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Itu syarat yang ketiga. Yang keempat baru istighfar. Tiap hari banyak istighfar, menyesal. Itu jika dosa yang berhubungan dengan Allah. Nah, yang susah itu adalah dosa yang berhubungan dengan sesama manusia. Ada juga dosa yang berhubungan dengan Allah itu yang berupa meninggalkan kewajiban. Kalau dosanya meninggalkan kewajiban, misalnya tidak sholat sudah lama, tidak puasa sudah lama, caranya bertaubat di samping 4 syarat itu kemudian harus diqadha kewajiban-kewajiban yang sudah dia tinggalkan. Tidak bisa orang tidak sholat sudah lama setahun, taubatnya cuma banyak-banyak istighfar, tidak kira diterima. Taubatnya cuma menyesal, tidak ngulang lagi, yaitu qadha itu sholatnya, puasanya qadha sebisanya, sesuai dengan kemampuannya. Itu baru diterima ketika berhubungan dengan meninggalkan kewajiban. Nah, dosa yang berhubungan dengan sesama manusia itu bagaimana? Dosa yang berhubungan dengan sesama manusia itu ada yang berkaitan dengan harta, ada yang berkaitan dengan badan, ada yang berkaitan dengan hati, harga diri. Yang berkaitan dengan harta contohnya apa? Mencuri, merampok, menggosok, ngambil barang orang tanpa izin, itu namanya dosa yang berhubungan dengan sesama manusia. Cara bertaubatnya tidak cukup kita istighfar, tidak cukup. Walaupun istighfar sampai 1 juta kali tidak bakal diterima. Syaratnya sama seperti dosa yang berhubungan dengan Allah ditambah syarat yang lain. Syaratnya sama seperti syarat bertaubat yang berhubungan dengan dosa kepada Allah ditambah syarat yang lain. Pertama, kalau kita tahu pemiliknya, maka kita pertama jalannya adalah minta halal. Saya tadi makan makanannya kamu, dihalalkan ya. Kalau dia sudah bilang iya, otomatis diterima taubatnya. Minta halal kepada yang bersangkutan. Bagaimana kalau dia sudah meninggal? Minta halal kepada ahli waris. Minta halal kepada ahli waris. Misalkan dia pernah hutang, ya minta dihalalkan ya hutangnya 1 juta. Kalau dia bilang iya, ya alhamdulillah gitu kan. Berarti dosanya sudah diampuni oleh Allah, sudah diterima taubatnya. Kalau tidak ada, ya minta halal kepada ahli warisnya. Kalau tidak dihalalkan, ya harus bayar. Tidak bisa, hanya sekedar beristighfar. Kalau ahli warisnya tidak ada, bagaimana? Atau pemiliknya ada tapi tidak diketahui keberadaannya. Ada tapi di sana, di luar kota, luar Jawa, cuma tidak tahu di mana. Misalnya bagaimana? Caranya adalah kalau barangnya itu masih ada, maka dikembalikan kepada orangnya kalau emang tahu. Kalau tidak ada barangnya, ya dikembalikan dengan nilai barang itu, kemudian diberikan kepada orang fakir atau orang miskin. Atau bisa juga diberikan untuk kepentingan umum. Misalnya taruh di kotak amal masjid,
taruh untuk kepentingan pembangunan jalan, taruh untuk kepentingan misalkan pembangunan pesantren. Kalau memang kita mau bayar orang, mengembalikan uangnya orang tapi sudah tidak mungkin, tidak diketahui orangnya atau ahli warisnya sudah tidak ada, kita langsung masukkan ke masjid terlebih aman. Dengan harapan apa? Harapan bisa menjadi amal jariyah dia, karena kita juga sudah membantu kepada dia. Itu yang berhubungan dengan harta. Ada yang berhubungan dengan badan. Misalnya apa? Membunuh, memukul, menampar, mencubit, apa lagi? Menendang. Itu berhubungan dengan badan. Cara taubatnya bagaimana? Syaratnya sama seperti dosa yang berhubungan dengan Allah, ditambah syarat lagi minta maaf. Kalau misalkan dipukul 10 kali, kemudian dia minta maaf, maafkan saya yang sudah memukul kamu. Pas dia bilang, iya saya maafkan, ya sudah diterima taubatnya. Kalau udah minta maaf, walaupun istighfar sampai seberapa ribu kali, tidak kira diampuni oleh Allah. Kalau misalnya tidak dimaafkan, bagaimana? Kita harus banyak meminta ampun kepada Allah, kemudian mendoakan kepada orang yang kita sakiti, dan kita bersedekah diniatkan untuk orang yang kita sakiti. Misalkan karena memukul 10 kali misalnya, saya akan sedekah selama 10 hari berturut-turut misalnya. Setiap harinya saya sedekah 1 juta. Ya misalnya, diniatkan untuk orang yang bersangkutan. Jadi nanti ketika di hadapan Allah, ya Allah ini sewaktu di dunia sudah mukul saya. Ya Allah tapi saya sudah baik sama dia tidak tahu saya sudah sedekah, saya niatkan untuk dia. Kan begitu. Insya Allah itu akan aman itu. Itu jika berhubungan dengan badan. Ada yang berhubungan dengan hati. Contohnya apa? Ya, mencela, menghina, ghibah, suudzon, itu berhubungan dengan hati. Memfitnah, membuli, itu kan tidak langsung kontak dengan badan. Cara taubatnya bagaimana? Ya sama seperti yang ada di dalam badan itu, berhubungan dengan badan itu, ya kita minta maaf. Maaf ya, kemarin saya ngomongkan kamu di belakang. Oh iya, tidak apa-apa, ulangi lagi ya. Tidak apa-apa kalau sudah dimaafkan, sudah diterima taubatnya. Ada juga dosa yang berhubungan dengan hewan. Contohnya apa? Tidak memberi makan kucing. Tidak diberi makan, kemudian mukul tanpa ada sebab. Tidak makan ikan, tidak makan apa, pas dilempar pakai batu, ini juga termasuk dosa. Atau membebani melebihi batas kemampuannya. Misalnya sapi dibuat membajak dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi lagi. Ini kan tidak sesuai dengan kemampuannya. Atau misalkan dokar dinaiki 25 orang misalnya. Ini kan juga melebihi batas kemampuannya. Atau dikasih makan yang tidak layak misalkan. Kata pengarang kitab di sini, Sulamet Taufik, kalau dosa berhubungan dengan hewan itu urusannya sangat susah. Karena kita gimana caranya minta maaf? Minta maaf ya, kucing gitu misalnya. Pas kemudian kucingnya meneteskan air mata, kita kan tidak tahu dia itu terharu apa saking keselnya sampai meneteskan air mata. Susah ini, pembahasannya sangat susah. Kata pengarang kitab Sulamet Taufik, kalau dosa itu berhubungan dengan hewan, kayaknya hewan itu juga butuh untuk diberikan kasih sayang. Kalaupun misalnya ada kucing di rumahnya tidak bisa ngerawat, ya pasrahkan kepada orang yang bisa, daripada terlantar. Atau misalkan taruh di pasar karena di sana banyak ikan, ya tidak apa-apa. Asal tidak ditaruh di sembarang tempat yang membahayakan. Langsung pas buang kucing di tengah jalan, kalau ketabrak sama mobil gimana? Kan kasihan itu. Udah. Itu taubat dari orang yang sudah tua itu bagus, tapi dari orang yang masih muda lebih bagus. Yang keempat, wal judu minal aghniya'i hasanun walakinnahu minal fuqara'i ahsanu. Sifat dermawan
dari orang kaya itu bagus, tapi bagi orang-orang fakir itu jauh lebih bagus. Kenapa? Kenapa kok bisa lebih bagus? Iya kan pantas kalau orang kaya dermawan itu pantas karena banyak uangnya. Banyak uangnya. Kalau orang tidak Tidak punya. Masya Allah ya. Masya Allah, innalillah ya. Allah. Iya. Tapi kadang-kadang memang seperti itu. Kadang-kadang yang pas-pasan justru yang lebih banyak mengeluarkan sesuatu. Dan nilai sedekah itu jangan dinilai dari nominalnya. Lagi-lagi saya katakan bahwasanya nilai sedekah itu jangan dinilai dari nominalnya. Semisal contoh, ada orang kaya nyumbang ke masjid sebesar 1 juta rupiah, sedangkan orang miskin nyumbang 100.000 rupiah. Secara hitungan angka lebih besar yang 1 juta, tapi secara nilai sedekahnya bisa jadi lebih besar yang 100.000. Kenapa? Karena yang 1 juta itu dia punya uang 1 miliar, sehingga 1 juta itu cuma sedikit sekali. Sedangkan orang yang tidak punya dia mengeluarkan 100.000, sedangkan yang dia punya cuma 200.000, sehingga nilainya lebih banyak yang 100.000, karena seakan-akan dia itu memberikan separuh dari kekayaannya. Jadi jangan minder lah kalau orang mau nyumbang walaupun cuma 2.000, 3.000. Kita merasa berat karena memang kita punyanya cuma sedikit. Bisa jadi itu adalah punya nilai besar di hadapan Allah. Jadi dermawan bagi orang kaya itu baik, bagi orang yang miskin jauh lebih baik. Saya ulang kembali dari awal. Ada 4 hal yang baik, tapi ada 4 hal lain yang jauh lebih baik. Pertama, sifat malu bagi seorang laki-laki itu baik, tapi bagi seorang perempuan jauh lebih baik. Yang kedua, sifat adil bagi setiap orang itu baik, tapi bagi seorang pemimpin jauh lebih baik. Yang keempat, taubat bagi orang yang sudah tua itu baik, tapi bagi orang yang masih muda jauh lebih baik. Jarang seperti itu bagi orang yang masih muda, karena dia berpikir umur saya masih panjang, besok aja lah, besok aja kalau saya sudah tua. Yang jadi pertanyaan, apakah dia yakin umurnya masih ada sampai tua. Yang keempat, sifat dermawan bagi seorang yang kaya itu baik, tapi bagi orang yang fakir jauh lebih baik. Ada yang mau ditanyakan? Silakan bertanya. Bisa seputar materi, bisa di luar materi, boleh, silakan. Mbak Hotim mau tanya. Biasanya suka tanya. Ayo. Tanya aja, ada apa? Silakan tanya. Mbak Diana, tanya. Mau tanya? Kalau misalnya, Ya. kalau ada hewan atau kayak semut atau kayak kucing itu kalau dekatnya tempat wudhu itu gimana? Kenapa memangnya? Kan kena air pasti. Mati. Ya terus. Cara ngusirnya gitu Ustaz. Dekat ada hewan, kucing atau semut dekat tempat wudhu, kita mau wudhu, ya tinggal suruh pergi. Sulit dong ke semut Ustaz. Oh ya iya, semut ya tidak usah diusir, ya kita wudhu saja. Mati. Kita wudhu saja, karena memang di situ kan tempatnya wudhu. Nggak kira mati kalau semut, nanti hidup lagi. Silakan Mbak Lala. Ya, enggak. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah.